Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu karena kita sehat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta nikmat seperti nikmat sehat sampai sekarang ya. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, pada pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, setelah berdoa Bapak mau absen ini. Absen. Yang pertama ada Mbak Cahya. Apakah hadir Mbak Cahya? Hadir, Pak. Hadir. Terus ada Mbak Arina. Mbak Arina? Hadir. Ada Mbak Fatimah Tuzaroh? Ada? Ada. Terus ada Mbak Amalia. Apakah hadir Mbak Amalia? Alhamdulillah hadir. Terus ada siapa lagi nih? Mbak Istiqomah. Alhamdulillah hadir. Terus ada Mbak Sinta Vanisa, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Terus yang terakhir Mas Dimas Alifian. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, dari anak-anak apakah tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Sudah belum? Alhamdulillah sudah, karena sholat subuh bagian dari iman kepada Allah gitu ya. Maka dari itu nanti kita belajar tentang rukun iman ya. Bahwa apa sih manfaat rukun iman gitu ya. Rukun iman manfaatnya kita mengetahui apa saja yang kita harus imani dan bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan yang kita imani gitu. Nah, nanti ada PPT yang sangat menarik ya. Mari kita perhatikan, oke? Fokus. Untuk absensi pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar dengan tulisan nama lengkap ya, dan kelas, begitu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai rukun iman 6. Pertama, sebelum kita masuk pada materi, anak-anak sudah tahu atau belum apa itu arti rukun dan iman? Jika belum, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian rukun. Rukun adalah dasar atau pondasi.
Sedangkan iman artinya percaya dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi, menurut anak-anak, apa itu arti rukun iman? Ya, rukun iman adalah dasar atau kepercayaan kita sebagai orang muslim. Orang beriman disebut juga orang mukmin. Sebagai orang muslim, kita wajib percaya atau mengimani rukun iman. Baik, sekarang macam-macam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Anak-anak sudah ada yang tahu? Baik, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada Qada dan Qadar. Ibu akan menjelaskan iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan alam semesta ini. Kemudian, apa contoh dari iman kepada Allah? Contohnya yaitu sholat berjamaah. Rukun iman yang kedua, apa anak-anak? Yaitu iman kepada malaikat, yang artinya kita harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Contohnya, contoh perilakunya yaitu dengan tolong-menolong. Karena kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, maka perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yang artinya kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya. Contoh perilakunya yaitu kita harus membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan menandakan bahwa kita iman kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul, yang artinya kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Allah telah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Yang selanjutnya yaitu contoh amalan atau perbuatan kita sebagai bentuk keimanan kepada Nabi dan Rasul, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi adalah peringatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu bentuk amalan kecintaan kita dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan termasuk bentuk iman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yang artinya kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kita wajib percaya bahwa akhir dari kehidupan bukanlah kematian, melainkan hari kiamat. Nantinya amalan manusia akan ditimbang di hari akhir untuk menentukan apakah kita termasuk golongan yang masuk surga atau masuk neraka. Namun manusia tidak akan mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu kita harus percaya akan datangnya hari kiamat kelak. Selanjutnya mengenai iman kepada Qada dan Qadar.
Nah, iman kepada qada dan qadar artinya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Usia, rezeki, ataupun jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Namun, walaupun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, kita sebagai manusia harus tetap berusaha. Nah, untuk contohnya yaitu mengenai usia manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi, kapan kita akan terlahir di dunia, kapan kita akan meninggal, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengulang mengenai 6 rukun iman. Oke, untuk yang pertama coba iman kepada Allah. Nah, untuk yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, untuk yang selanjutnya iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Untuk yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Untuk yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, itu tadi mengenai rukun iman yang harus kita imani. Baik, dari tadi penyampaian materi dari beberapa guru, mari anak-anak diajak untuk menyanyikan lagu rukun iman supaya untuk lebih mudah dalam menghafalkan urutan-urutan dari rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat rasul-rasul, kelima hari kiamat, keenam qada-qadar, semua harus hafal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekian pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak kerjakan LKS halaman 8. Dikerjakan pada buku masing-masing, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.